dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan anugerah yang telah kami terima daripadamu sampai pada saat ini. Kami percaya dan sadar bahwa kami ada sampai saat ini oleh karena anugerah kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami menikmati anugerah penyertaan Tuhan bagi kami. Dan juga kami menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Biarlah kami dipenuhi hikmat bijaksana surgawi, supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengar Engkau berfirman bagi kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Saudara yang terkasih, bagian ini terdiri di atas dua konteks. Konteks yang pertama, konteks pertanian, dan konteks yang kedua adalah konteks sosial, membantu mereka yang berkekurangan. Jerih payah yang pertama dalam konteks pertanian, siapapun kita pasti meyakini bahwa tidak akan pernah ada kemajuan tanpa usaha yang terbaik dalam dunia pertanian. Bekerja keras untuk menanam, menabur, dan proses yang kita harus alami dalam dunia pertanian untuk mendapatkan memetik hasil yang terbaik. Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya, siapa di antara kita mau yang terbaik? Setiap kita pasti mengingini, menghendaki hasil yang terbaik dalam setiap jerih lelah kita. Tetapi tidak semua kita menjalani dengan cara yang terbaik, berproses dengan cara yang terbaik. Kita menginginkan hasil yang terbaik, tetapi tidak semua menjalaninya dengan proses yang terbaik. Disitulah menjadi letak masalah dalam kehidupan kita sering sekali. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Semua membutuhkan proses. Dan kita juga harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita jangan terlalu percaya dengan keuntungan yang mendadak, kekayaan yang mendadak, prestasi yang mendadak. Jangan terlalu percaya akan itu. Semua membutuhkan proses. Dan dalam proses itu kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga tidak hanya mimpi, tetapi juga kita harus juga merealisasikan mimpi itu dengan kerja keras yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi talenta. Tuhan sudah memberi modal yang begitu banyak bagi kita. Kehidupan kita, fisik yang Tuhan berikan, ada begitu banyak Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh kerjakan yang terbaik. Dan apa yang Tuhan berikan itu sebagai bagian daripada tugas kita untuk menata layankannya, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini ada batasan waktu yang diingatkan kepada kita bahwa akan ada waktu di mana kita tidak bisa lagi bekerja keras, berjerih lelah untuk melakukan yang terbaik, yaitu di dunia orang mati. Di sana tidak akan ada lagi itu. Maka hal ini juga mengingatkan kepada kita, selagi masih ada kesempatan, kita juga harus memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mari kita nikmati proses dalam kehidupan kita, supaya kita ada progres untuk yang terbaik. Proses yang terbaik juga jika diberkati oleh Tuhan akan mendatangkan progres yang terbaik, kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kita. Berikutnya saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita berpikir dalam konteks sosial, apa keuntungannya jikalau kita berjerih lelah, bekerja keras untuk membantu mereka yang kekurangan? Memang mereka yang kekurangan tidak akan secara langsung bisa membalas kebaikan yang kita lakukan kepada mereka sebagai bagian daripada upaya kita membantu mereka. Sekali lagi, mereka tidak akan secara langsung bisa membalas kebaikan kita. Dalam hal ini, saya mengundang kita untuk mengubah perspektif kita dalam hal membantu ataupun bekerja keras membantu orang lain. Jika selama ini kita berpikir bahwa membantu itu merupakan membahagiakan orang yang kita bantu, hanya itu tujuan daripada membantu, maka hari ini kita harus mengubah perspektif kita, bahwa dengan membantu orang lain, berjerih lelah untuk membantu orang lain, tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang mendapatkan ataupun memperoleh bantuan ataupun kerja keras kita, tetapi pada saat yang sama juga, kalau kita mengerjakannya, membantu orang lain yang kekurangan dengan penuh sukacita dan ketulusan, maka pada saat yang sama juga hati kita juga terpuaskan. Ada kebahagiaan tersendiri di dalam diri kita jikalau Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membantu orang lain. Dan sukacita itu jelas sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang, terukur dengan materi. Maka di sanalah keuntungannya jikalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain untuk bisa kita menolongnya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada saat yang sama, jikalau kita bisa membantu orang lain dengan jerih lelah kita, maka nama Tuhan juga dipermuliakan. Bukankah pada saat yang sama, jikalau kita membantu orang lain, tidak hanya mereka yang kita bantu mendapatkan kebahagiaan, jiwa kita juga terpuaskan, jiwa kita juga dibahagiakan, dan pada saat yang sama nama Tuhan juga dipermuliakan oleh karena kita bisa membantu orang lain. Di sanalah letak keuntungannya jikalau kita berjerih lelah membantu orang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, kontras dengan itu, jika sekedar kata-kata saja atau kalimat saja, maka tanpa kerja keras akan mendatangkan kemiskinan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal ini tadi, orang yang banyak mimpi tetapi tidak mengimplementasikan dengan kerja keras, tentu itu akan sekedar mimpi belaka saja yang tidak akan terwujud sama sekali. Maka dalam hal ini, berkata-kata memang tidak salah, tetapi yang salah adalah kalau kita banyak berkata-kata hanya sedikit bekerja, ataupun banyak berkata-kata ataupun tidak melakukan apapun. Maka dalam kehidupan kita, mari kita juga bekerja keras sebagai bagian pertanggungjawaban kita atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, kehidupan kita, waktu kita, fisik yang Tuhan berikan ini. Mari kita pertanggungjawabkan dengan kita bekerja sebaik-baiknya bagi Tuhan. Dan lagi saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam membantu orang yang kekurangan, juga kita tidak hanya bisa dengan kata-kata saja. Ada banyak di antara kita juga berbelas kasihan terhadap orang yang perlu bantuan, yang kekurangan. Tetapi jikalau hanya dengan kata-kata saja, jelas tidak akan membantu bagi mereka. Sebagaimana diingatkan dalam Matius pasal 25 ayat 40, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bukankah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jikalau kita berjerih lelah membantu orang lain, bukankah pada saat yang sama juga kita sama melakukannya itu untuk Tuhan? Maka ini menjadi perenungan kita. Mari kita bekerja keras supaya pada saat yang sama juga kita boleh menjadi berkat bagi orang yang kekurangan.
supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Kita bekerja keras bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk juga kita berdoa bagi Runggun, GBKP Runggun Cililitan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas perenungan yang kami boleh dengarkan pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dari kehidupan kami sebagai bagian pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Dan kiranya setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena Tuhan telah memberkati kami begitu banyak dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan atas pergumulan-pergumulan kami juga, apapun pergumulan kami pada saat ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Oleh karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang begitu peduli bagi kami. Allah kami yang ada bersama-sama kami senantiasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Juga kami mau berdoa ya Tuhan buat GBKP Runggun Cililitan, seluruh anak-anak Tuhan, pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial senantiasa, dan juga pengurus PJJ dan kepanitiaan, unit-unit pelayanan di GBKP Runggun Cililitan, semuanya Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan kehadiran mereka. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan juga boleh bersatu hati untuk menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Diberkatilah kiranya GBKP Runggun Cililitan dengan seluruh program pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kita doa. Bapa kami, mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan ajar kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.